Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Cuaca mendung ya. Ini biasanya mendung-mendung begini agak malas beraktivitas biasanya gitu kan. Tapi karena cuaca mendung ini kan udah biasa, udah kita rasakan ya hampir kurang lebih sebulan ya. Sebulan yang lalu kita sudah terbiasa dengan cuaca seperti ini. Mudah-mudahan mendung-mendung begini tidak membuat Anda mager, malas gerak gitu kan. Baik, saya Ilham Dianta kembali menemani aktivitas pagi hari Anda di kesempatan hari ini. Ini merupakan hari Selasa dan di penghujung ya bulan November 2021, tepatnya 30 November 2021. Dan seperti biasanya setiap Selasa pagi kita nanti akan berbincang-bincang dengan Coach Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride dalam program Safety on the Road. Dan memang di edisi hujan-hujanan ini kita masih menyoal tentang apapun itu yang berkaitan dengan musim hujan ya. Kalau kemarin itu bagaimana cara pengereman ya pada saat musim hujan, atau mungkin juga macam-macam lah gitu ya. Nah, kali ini tentang teknik melewati genangan. Mungkin dari temanya sangat simpel ya. Kayaknya nggak mungkin udah dibahas sampai 1 jam ya. Teknik melewati genangan. Kalau ada genangan kan tinggal minggir gitu aja ya kan. Sudah cukup selesai gitu. Tapi ternyata nggak sesimpel itu yang kita bayangkan. Ternyata kalau misalnya kita menyoal tentang genangan, ini gampang-gampang susah ya. Kadang-kadang kita agak bingung. Dalam arti begini, agak ragu-ragu, ini bisa dilewati atau enggak ya genangan setinggi itu gitu kan. Kalau yang lain bisa, kenapa kendaraan kita enggak? Nah kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk melewati. Ternyata sudah mau sampai mogok gitu ya. Sudah mau sampai lepas dari genangan mogok. Agak sial juga kan. Atau kita juga harus tahu nih sebenarnya jenis-jenis kendaraan apa yang tahan terhadap genangan-genangan air. Nah ini pasti Coach Arsad tahu ya. Kira-kira jenis kendaraan baik itu mobil apa, kalau motor apa, nah seperti itu. Kemudian kalau kita sudah melewati genangan, itu kan nggak mungkin dong kita langsung tancap gitu. Pasti kita harus cek dulu kendaraan kita apakah memang aman saja gitu. Jangan-jangan sampai nanti kalau misalnya kita melewati genangan 1 kilometer kemudian mogok. Tambah sial gitu. Nah nanti kita akan coba buka atau kita ungkap begitu ya tentang teknik melewati genangan ini. Dan seperti biasanya sahabat ya, program Safety on the Road ini juga kita tayangkan secara serentak di beberapa LPPL, yaitu Mahardika Bondowoso, kemudian RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Apa kabar Coach? Baik, itu lagunya tadi mestinya November Rain, Mas. Mestinya nanti saya request ya sama produsernya karena ini juga sama kok, ini Lady Rain gitu kan. Jadi ya, tapi kan sekarang kan bulannya November. Nah, betul. November Rain harusnya. Kalau besok nggak pas ya karena ini terakhir. Mestinya sekarang gitu ya. Kalau minggu depan itu benar Indecent Obsession itu benar. Obsession itu lagunya waktu itu kan memang Desember dia. Oh iya, betul. Yang November itu November Rain. November Rain, waduh. Ternyata Coach Arsad ini juga tahu tentang lagu-lagu ya. Oke. Coach, ini kita kan lagi bahas tentang teknik melewati genangan, ya kan? Yeah. Nah. Ini mungkin pemahaman apa sih yang harus kita ketahui lebih awal tentang genangan ini gitu kan? Kadang-kadang genangan itu ya seperti yang sudah saya ungkapkan tadi gitu. Kita merasa yakin bahwa ini kita bisa lewati, tapi ternyata mungkin karena kan bergelombang. Biasanya genangan itu kalau ada truk atau ada mobil atau apa yang agak cepat gitu kan? Biasanya itu kita tenang gitu, enak kan, tapi ternyata ada kendaraan, ini bisa jadi malah tambah gitu loh. Kemudian
tekniknya. Nah, mungkin teknik ini juga kadang-kadang kalau kita melakukan pengereman, mungkin gasnya agak kecil ya, tapi justru malah membuat mati kayak gitu-gitu. Nah, ini gimana ini? Monggo silakan. Jadi genangan dulu ya. Iya. Genangan apa istilahnya, satu hal yang harus kita tahu, kenapa kok motor itu mati di genangan itu loh Mas. Kan itu. Jadi sebetulnya yang buat mati itu karena ada air yang masuk ke dalam ruang bakar gitu loh. Nggak kan? Sebetulnya kalau kita ngomong mesin itu semuanya tertutup rapat. Nggak kan? Waterproof lah dia, tertutup rapat lah dia. Tidak ada kebocoran sama sekali. Soalnya kalau ada kebocoran sedikit dia tidak mau nyala kan gitu kan. Cuman ada dua saluran yang tidak tertutup rapat. Yaitu saluran masuk, yaitu tempat saluran masuknya bahan bakar dan udara, ya kan, nomor satu itu. Kedua adalah saluran pembuangan knalpot. Nah, gitu loh. Jadi dua itu sumbernya yang membuat mogok itu kalimatasi genangan itu dulu yang harus kita tahu. Kenapa mogok? Karena air masuk ke dalam ruang bakar. Kenapa kok tidak mau nyala? Karena kita tahu semuanya bahwa air itu tidak bisa menyala kan gitu kan. Buat apa-apa sampai kesel ya nggak akan menyala kan gitu. Karena memang sifatnya H2O itu seperti itu. Walaupun kalau kita ngomong hidrogen itu kan bisa menyala, bisa oksigen tambah menyebabkan pengapian. Tapi kalau mereka berkumpul itu justru tidak bisa menyebabkan pengapian kan gitu kan. Nah itu kita dulu yang tahu dulu. Jadi sebetulnya kalau di mesin itu dari saluran masuk dan saluran buangnya tidak kemasukan air, ya kan? Itu ya tidak akan mogok harusnya, gitu loh, ya kan? Harusnya tidak akan mogok. Contohnya adalah mobil-mobil yang dipakai untuk off-road itu, betul kan? Mobil-mobil yang dipakai off-road itu nyeberangi sungai setinggi itu ya santai aja. Kadang-kadang sampai kalau kita lihat di YouTube sampai atapnya ketutup ya sampai santai aja dia. Pokoknya satu, saluran udaranya. Nah, ya kan? Saluran udara masuknya dia nggak ketutup. Nah, kalau selama mesin itu nyala, itu ada tekanan dari ruang bakar keluar. Selama mesin nyala, air tidak mungkin masuk. Gitu loh. Jadi kita harus menjaga kalau melewati genangan yang dijaga cuma satu. Jangan sampai mesinnya mati kan gitu kan. Kalau mesinnya mati ya udah mesti nggak bisa dinyalakan lagi. Tapi selama mesin itu tidak mati, itu ada tekanan dari ruang bakar yang akan mendorong air untuk masuk ke knalpot. Jangan takut, santai aja gitu loh. Nah itu dulu. Jadi kita tahu basicnya yang menyebabkan mogok itu apa gitu. Nah bagaimana caranya agar motor atau mobil bisa melewati genangan yang dalam lah contohnya. Ya gampang, modif aja kayak off-road. Gitu loh. Jadi kalau mobil dikasih snorkel itu ya kan, dikasih saluran masuknya intake-nya tinggi itu, ya kan? Atau kalau sepeda motor filter udaranya dibikinin saluran ditaruh di atas stang gitu, nggak masalah udah gitu loh. Tapi kan ya lucu gitu loh, jalan-jalan pakai gitu. Apa ya lah. Kita harus tahu itu dulu. Jadi bahaya di situ sebetulnya. Nah, yang harus saya ingatkan, ya kan, motor-motor yang dijual rata-rata, motor dan mobil semuanya sama, motor dan mobil yang dijual di pasaran, ya kan, walaupun motor itu motor bebek, Mas, walaupun itu motor bebek, itu tidak pernah dirancang untuk bisa berenang di genangan, gitu loh. Jangan mentang-mentang pakai motor bebek loh, motor bebek kan bisa berenang, enggak kayak gitu. Motor bebek pun tidak bisa berenang di genangan, ya kan? Itu dulu, nomor satu itu dulu. Kedua, untuk motor-motor yang masih garansi, motor-motor baru, motor atau mobil baru, biasanya garansinya 3 tahun sampai 5 tahun, gitu, mesin itu. Itu kalau kita memaksa masuk ke dalam genangan sehingga menyebabkan kerusakan, itu tidak digaransi. Saya ingatkan dulu, garansi itu hanya untuk kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan produksi di pabrik. Tetapi kalau kita memaksa seperti itu, ya kan, itu adalah kesalahan pemakaian dan itu tidak digaransi. Mungkin kita gini, Coach, anggapannya, ini kan kendaraan baru ya,
pasti mesinnya lagi bandel nih kuat gitu kan. Akhirnya dipaksa gitu. Dipaksa menerobos. Nanti diganti oleh pabrik kan gitu kan. Jadi harus tahu dulu bahwa yang digaransi itu adalah kerusakan akibat kesalahan pabrik. Tapi kalau dipaksa masuk dalam genangan itu adalah kesalahan pemakaian dan itu tidak digaransi. Kita harus tahu dulu gitu loh, ya kan? Nah, tadi Mas Ilham tanya, kalau melewati genangan apa istilahnya? Gimana caranya kan gitu kan, Mas? Kadang-kadang sebenarnya genangan yang bisa kita lewati itu setinggi berapa sih dari kendaraan misalnya? Kayak gitu-gitu kan. Kadang-kadang kita itu agak ragu-ragu gitu, Coach. Apakah setinggi knalpot ya, atau di bawahnya, atau misalnya di atas knalpot dikit nggak masalah nih, atau bagaimana? Nah kayak gitu. Ya, jadi kalau sebetulnya ketinggian genangan yang diizinkan, nah itu ya kira-kira setinggi knalpot itu, Mas. Setinggi itu di atas knalpot atau di bawah atau sama? Bawahnya. Di bawahnya ya? Ya, di bawahnya lubang knalpot itu, Mas. Di bawahnya lubang knalpot. Selama masih di bawah lubang knalpot, monggo silahkan lewat. Oke kan? Nah, itu seperti itu. Kenapa seperti itu? Pertama, kalau di bawah lubang knalpot kan berarti saluran knalpotnya nggak tertutup kan gitu kan. Yang kedua, saluran udara itu rata-rata tempatnya lebih tinggi daripada knalpot. Kalau motor-motor matic itu kan di atas CVT-nya itu. CVT itu penggantinya rantai itu loh, Mas. Nah, itu kan di atasnya ada kotaknya plastik gitu loh. Ya itu sebetulnya itu adalah filter tempat saluran udara kan gitu kan. Motor-motor, kalau sepeda motor yang bisa melewati genangan agak tinggi adalah trail. Karena trail sudah dirancang seperti itu, knalpotnya di atas, filter udaranya juga sudah di atas, sehingga memang disetting untuk bisa melewati genangan. Nah, gitu loh. Jadi itu dulu. Nah, tingginya seberapa genangan? Tadi kita omongkan kan, sekitar setinggi knalpot. Estimasinya ya sekitar 40 cm lah. Itu untuk motor. Nah, untuk mobil. Kalau untuk mobil itu tidak boleh lebih dari separuh ban harusnya. Iya. Kenapa? Kalau mobil itu filter di atas jelas, knalpot agak tinggi jelas. Cuman masalahnya mobil-mobil modern sekarang itu banyak sensor yang ada di bawahnya, Mas. Posisinya di bawah itu banyak sensor. Loh, apalagi yang matic, ya kan? Matic itu sensor maticnya ada di bawah. ABS, EBD, macam-macam. Itu posisinya di bawah semuanya. Ya kan? Kontrol traction juga itu ada di bawah semuanya. Lah itu bahayanya adalah kita tidak pernah tahu peralatan elektrik ini, ya peralatan elektrik kan memang waterproof, dia sudah dirancang untuk tahan terhadap air. Tetapi kita kan tidak pernah tahu, mungkin karena benturan dengan apa, benturan dengan batu saat lewat dan sebagainya, itu menyebabkan crack, menyebabkan retak. Retak itu bisa masuk meresap ke dalam. Nah, itu makanya kalau mobil yang paling gampang adalah ya kira-kira setinggi ban, separuhnya ban lah. Itu batas aman. Nah, kan gitu kan. Itu batas aman, artinya bisa dilewati dengan tenang. Tanpa harus menggunakan teknik, tanpa harus menggunakan macam-macam udah. Gak usah pakai banyak, ini yaudah bismillah pokoknya lewat. Insya Allah lolos. Kan gitu kan. Kenapa saya ngomong insya Allah lolos? Ya itu tadi, kadang-kadang karena ada gelombang, terus kadang-kadang cara pengendalian kendaraan yang salah itu bisa menyebabkan juga gagal melewati genangan. Tetapi basically kalau ketinggian segitu insya Allah lancar. Oke. Gitu. Jadi meskipun ada gelombang ini aman ya, insya Allah aman gitu ya, Coach ya? Masih aman. Nah, terus kalau tekniknya tadi ketika kita sudah melewati nih, misalnya genangannya ada 100-200 meter, nah kayak gitu kan? Ini kan berarti harus kita itu pelan-pelan sebenarnya ya kan? Pelan-pelan mungkin ya di bawah 10 km lah kayak gitu ya. Maksudnya ya kan begitu ya Coach ya, pelan-pelan ya. Tapi kadang-kadang kita itu agak ragu-ragu dalam arti gini, takut mati gitu loh mestinya ya. Nah, kita ngomong dulu. Gimana kalau genangannya lebih tinggi dari itu? Genangan katakanlah ini, yang saya katakanlah
kantor kita, kantor atau rumah kita itu tinggi, jadi nggak tergenang. Tetapi jalannya tergenang. Apa yang harus dilakukan? Kan gitu kan? Atau kita pulang, jalan kita mau pulang, di jalan ada genangan seperti itu, ya kan? Kalau kita tahu yang tadi, nomor satu prinsipnya adalah mobil atau motor tidak dirancang untuk berenang, itu toh nomor satu itu. Nah, sebetulnya ada 3 jalan untuk yang paling gampang itu kalau melewati genangan. Nomor satu, cari jalan yang lain, Mas. Mm-mm. Cari rute yang lain. Meskipun Oke. agak jauh, ya kan gitu biasanya. Oke. Kalau yang Oke. biasa kita lewati tergenang, itu kan kita cari yang paling dekat dong. Tapi kalau biasanya alternatif, itu agak jauh-jauh gitu. Ada agak jauh, coach, muter-muter atau apalah kayak gitu-gitu. Oke. Mm-mm. Nomor dua, kalau memang nggak ada jalan yang lain, ya kan, itu tunggu surut, Mas. Tunggu surut. Ini Ya. solusi agak aneh sih sebenarnya, karena kita Nah, berarti nunggu lama kan. oh, belum. Yang nomor tiga lebih ini lagi. Lebih aneh lagi ya, Iya. lebih Nah, absurd. kalau ditunggu nggak surut-surut, katakanlah di kantor gitu, Hah? di depan kantor dalam gitu, sekitar 75 cm apa. Ya udah, jangan dipaksakan. Kita nyari perahu aja, dinaikin aja dalam perahu. Perahu karet gitu, kayak orang pengungsi deh. Sebetulnya itu kalau genangan. Nah, pertanyaannya, pada saat kita melihat genangan, kita kan nggak tahu itu tingginya seberapa kan? Mm-mm. Kan nomor satu kita nggak tahu tingginya seberapa. Jangan menjadi volunteer, jangan menjadi apa namanya, yang mencoba pertama kali, gitu loh. Udah. Jadi kalau kita berhenti di depan ada genangan, tidak ada yang lewat, kita jangan langsung masuk. Mm-mm. Berhenti dulu, nunggu orang lewat dulu. Iya. Oke, menunggu orang lewat sambil kita melihat tingginya seberapa. Jangan karena orang itu bisa, aku mesti bisa, nggak bisa kayak gitu. Skillnya setiap orang kan beda-beda kan. Nah, tapi dilihat dulu tingginya seberapa. Oh, tingginya nggak sampai melewati knalpot, is okay. Monggo silahkan dilewati. Lah, sekarang kita ngomongin kalau tingginya lebih dari knalpot atau lebih dari 40 cm ya. Yang nomor satu adalah usahakan kendaraan tidak mogok. Ya kan? Kalau motor-motor sport, motor-motor yang pasifnya kopling itu kan gampang, Mas. Nggih kan? Mm-mm. Di tengah kopling digas kan gitu kan. Nggih kan? Digas, gasnya agak tinggi, setengah kopling maju pelan-pelan kan gitu kan. Sehingga ininya tetap nyala, mesinnya tetap nyala gitu. Mm-mm. Tidak genangan, nggih kan? Walaupun itu mengorbankan kampas kopling, nggak apa-apalah daripada nggak pulang kan gitu kan. Nanti kampas kopling beli lagi, kan gitu kan? Itu nomor satu lah. Bagaimana kalau metik? Metik kan nggak bisa setengah kopling kan? Mm-mm. Ya kan? Nggak bisa setengah kopling. Kalau metik bagaimana triknya? Kalau metik, triknya adalah kalau terpaksa melewati genangan yang agak tinggi atau terpaksa sudah masuk ke dalam genangan. Nah, ini beda ceritanya kan. Dikira rendah ternyata di dalam. Ya kan? Mm-mm. Kalau metik, yang harus dilakukan adalah gasnya tetap harus tinggi. Caranya adalah tetap digas. Kalau motor tetap digas tinggi, ya kan? Caranya biar motornya nggak kenceng gimana? Dibantu dengan rem belakang. Jadi sambil digas, sambil direm belakang. Itu sehingga RP-nya kan tetap tinggi itu motor, ya kan? Tidak masuk melalui knalpot, ya kan? Semoga tidak masuk melalui filter kan gitu aja. Kalau melalui filter ya sama saja kan gitu kan. Itu caranya, triknya seperti itu. Ya kan? Jadi bisa dikunci dengan cara seperti itu. Artinya dipastikan bahwa RPM tetap tinggi. Sama seperti di mobil juga sama. Jadi di mobil sekarang kan walaupun matic kan ada tiptroniknya ya. Jadi bisa dipilih kita mau dikunci di gigi 3, di gigi 2. Lah, nggak apa-apa, bisa menggunakan itu dikunci di gigi 2 atau di gigi 3 nggak apa-apa. RPM-nya kan tetap bisa tinggi itu. Sehingga air bisa masuk. Caranya seperti itu kalau mobil matic. Ya kan? Cuman saya tidak menyarankan. Saya tidak menyarankan. Itu kalau kondisi emergency. Tapi kalau saya tidak menyarankan itu dilakukan. Saya lebih menyarankan yang 3 tadi itu, Mas. Cari jalan yang lain, tunggu surut. Nah, kalau nggak bisa naik perahu kan gitu kan. Saya menyarankan itu. Tapi kalau memang kondisi emergency, itu yang dilakukan. Tapi kita harus tahu resikonya loh, Mas.
Pokoknya pertama kalau kita menerobos genangan seperti itu, nomor satu mesti kampas kopling mesti dia akan aus kan gitu kan. Aus. Mm-mm. Dua, kalau menggunakan matic, kampas koplingnya aus, remnya juga aus kan gitu kan. Nah, Mm-mm. kita harus tahu itu dulu. Jadi pada saat kita merobos genangan itu, jangan-jangan nanti begitu macet, terus rusak motor baru, kita menyalain bengkel. Nggak boleh seperti itu. Karena kita harus tahu dulu, masalahnya adalah seperti ini, resikonya seperti ini. Kalau kita berani mengambil resiko itu, ya monggo, silakan. Mm-mm. Gitu. Oke, Coach Arsad, sebenarnya kalau kita memang nekat gitu ya menerobos genangan-genangan air, resikonya Yeah. tadi kan merusak kampas kopling atau apa kayak gitu-gitu ya kan? Yeah. Nah, ini sebenarnya sampai seberapa bahaya sih? Mungkin pada ban itu juga atau pada mesin atau pada apa? Nah, kayak gitu-gitu seberapa bahaya nih air-air yang air-air genangan ini pada berpengaruh berdampak pada kendaraan kita itu? Yeah. Kalau dalam mesin insya Allah tidak pengaruh mas. Selama Hmm. mesinnya tidak mati loh, yeah. Selama mesin itu tidak mati, tidak kemasukan air, itu oke nggak apa-apa. Insya Allah mesin tidak ada masalah. Mm-mm. Ya, kalau mesin tidak kemasukan air, mesin tidak masalah. Ban tidak ada masalah, ya kan? Paling yang masalah adalah yaitu tadi kampas rem, kampas kopling, ya kan? Nanti kita bahas sedikit tentang pengecekan apa yang kita lakukan setelah kita melewati genangan Mm-mm. tadi. Ya kan? Kita ngomong tekniknya dulu. Setelah Mm-mm. teknik seperti itu, kita tekniknya itu monggo dicoba. Ada beberapa motor dalam kondisi standar itu masih bisa melewati genangan setinggi roda tertutup, mesinnya tertutup. Itu ada beberapa kendaraan yang bisa melewati itu, ya kan? Ya, saya nggak bisa ngomong merek karena ada beberapa merek juga kan gitu kan. Mm-mm. Jadi pokoknya motor-motor yang filter udaranya tinggi, Mas. Posisi filter udaranya tinggi itu insya Allah bisa melewati, ya kan? Tapi kalau filter udaranya rendah, jangan, kan gitu kan? Jangan, Mm-mm. kan mesti akan menyebabkan mogok. Mobil tekniknya itu tadi, ya kan? Tekniknya mobil seperti itu. Mobil rata-rata filternya semuanya ada di atas, ya. Tetapi sensornya mobil-mobil modern sekarang sensornya banyak yang di bawah. Itu yang harus kita Mm-mm. tahu. Nah, terus gini, kalau biasanya kita itu melewati genangan itu mengikuti kendaraan yang ada di depan, ya kan biasanya. Kalau misalnya motor itu mungkin di belakang truk lah, karena kan lumayan ini coach ya, air itu agak menyibak gitu loh. Airnya itu agak menyibak, kemudian apa ya, jadi genangannya itu tidak tinggi, ya kan biasanya begitu. Nah, tapi kadang-kadang yang agak susah itu kita itu nggak bisa melihat apakah di pinggir atau di tengah atau di mana. Nah, kayak gitu yang genangannya itu mungkin agak rendah ya. Nah, Ya. kira-kira yang lebih baik itu lewat tengah, lewat pinggir atau memang mengikuti ada di belakang kendaraan-kendaraan besar begitu atau gimana ya? Iya, mengikuti kendaraan besar oke, nggak apa-apa, boleh, karena tersibak kan. Tapi posisinya ini kita di pinggir, ya kalau kita mengikuti mobil, ambil roda yang kanan, Mas. Oke kan? Mm-mm. Ambil roda yang kanan, jangan roda yang kiri. Roda yang kanan, kenapa? Itu mesti posisinya di tengah kan gitu kan. Kedua, nomor satu itu. Kedua, kalau nggak ada, kita itu tadi, jangan menjadi volunteer, jangan menjadi pelopor. Jadi pada saat ada melewati genangan, kita lihat orang itu lewatnya mana. Kalau bisa, ambil yang lebih ke tengah. Kenapa? Karena jalan-jalan di Indonesia itu sebetulnya kan miring, Mas. Iya, tinggi yang agak Itu, tengah ya, meninggi ya, yang ke tengah. Heeh. kita miring. Karena memang dirancang seperti itu agar air itu bisa pinggir ke samping, ke kiri kanan, kan gitu kan. Mm-mm. Jadi kita ambil kalau bisa, nah ini kalau bisa saya ngomong, kalau dua jalur lah nggak bisa juga. Kalau bisa cenderung agak ke tengah, jangan terlalu pinggir. Kalau pinggir itu kadang-kadang lebih dalam. Mm-mm. Ya. Jadi itu di belakang kendaraan lain boleh, tetapi tetap kita harus tahu mesti tetap ada gelombang baliknya itu. Makanya yang paling benar adalah tetap tekniknya harus tetap kita ketahui, teknik untuk melewati genangan itu tetap harus kita ketahui. Yang tadi Mm-mm. jangan sampai mati. Mungkin itu Mas. Mm-mm. Oke, baik. Coach, nanti kita lanjutkan bagaimana mentreatment kendaraan pasca melewati genangan, ya. Oke. Oke, Nah, setelah spot berikut ini ya.
Ya. Oke, baik. Sahabat tetap bersama kami di Safety on the Road. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Ya, sahabat, sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat dapat berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Informasi ini persembahan Wil DCP Jatim 2. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BPNKB, BBN kedua, dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan juga hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang, mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, kemudian juga Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune
wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kita kembali ke Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsa dari Sigma Safety Drive and Ride tentang teknik melewati genangan ya pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Coach Arsad. Ya. Sebelum kita membacakan beberapa pertanyaan ya, ini bisa disampaikan tentang treatment pasca melewati genangan air, terutama untuk kendaraan kita ini seperti apa ya. Monggo silakan. Kalau melewati genangan, setelah melewati genangan akan mogok. Nah, kan ini. Yang nggak mogok dulu. Melewati genangan dan kita bisa melewati lancar lah. Alhamdulillah bisa melewati itu. Yang nomor satu harus kita perhatikan adalah rem, Mas. Pada saat melewati genangan, itu rem itu terendam oleh air. Sehingga kampas remnya itu juga basah. Ya kan? Jadi setelah melewati genangan, itu kampas rem basah itu belum bisa bekerja dengan maksimal. Makanya setelah melewati genangan, ya kan, pada kecepatan rendah di pinggir, agak minggir, rem itu sering dipakai. Tujuannya adalah mengeringkan kampas rem. Biasanya itu. Lah kadang-kadang kalau karena mohon maaf nih, karena senang setelah melewati genangan, wah lolos langsung tancap gas, rem mendadak, remnya blong kan gitu kan. Baik. Mas Elan katanya pernah ini ketawa-ketawa. Karena dia ini merasa bangga, yang lain mogok tapi dia lolos gitu loh. Ya. Tetapi dia itu nggak ngerti, padahal kampas remnya mungkin bisa jadi aus ya. Bukan aus, tetapi kampas remnya basah, Mas. Basah, berarti harus dikeringkan gitu kan? Ya, lah karena kampas remnya basah itu maka harus dikeringkan. Caranya bagaimana? Dengan cara dilakukan pengereman beberapa kali gitu loh. Sampai kita merasa sudah aman lagi. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau dia mesin dalam kondisi oke nggih, artinya tidak ada berebet, tidak ada macam-macam lah. Pokoknya dia kondisinya mesin tetap berfungsi secara normal. Itu cuman remnya aja, biasanya remnya aja. Itu nomor satu. Nah, kalau kendaraan-kendaraan yang menggunakan rantai, nanti saat sampai di rumah, saat berhenti, itu dicek ada nggak kotoran-kotoran di rantai. Segera dibersihkan dan rantainya segera dilumasi kembali. Ya kan? Itu. Lah kalau mobil gimana? Kalau mobil itu sama, tetap remnya yang harus dicoba dulu sebelum tetap dilanjutkan. Nah, insya Allah kalau tidak ada yang lain, tidak ada gejala-gejala yang lain, artinya mesin tidak berebet, kan, remnya tetap lancar, tidak apa-apa, perpindahan gigi juga tetap smooth, tetap lancar, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah, ya kan? Insya Allah tidak ada masalah, berarti kendaraan tetap aman dipakai. Nah, itu kalau tidak mogok, kan gitu kan? Nah, gimana ceritanya kalau mogok di tengah? Nah, kan gitu kan? Sudah sok yakin ikut orang-orang, aku ya iso mlebu masuk kan gitu kan? Tadi Mas Ilham ngomong sudah dekat
mogok kan gitu kan. Sudah mau lolos gitu kan. Iya. Kurang berapa meter aja lu mogok sialnya gitu. Yang nggak bisa disembuhkan itu malunya, Mas. Betul. Iya. Nah, bagaimana ceritanya kalau sudah seperti itu kan gitu kan? Kita ngomongin motor dulu ya, yang paling banyak kan motor kan. Motor itu nomor satu setelah mengalami seperti itu segera dipinggirkan kendaraannya, ya kan? Pastikan air itu keluar dari knalpot. Caranya biasanya kalau orang-orang dimiringkan ke belakang kan gitu kan? Dimiringkan ke belakang itu untuk mengeluarkan air dari knalpot. Itu nomor satu, ya kan? Kedua, periksa olinya dulu. Apakah olinya itu kemasukan air apa tidak? Nah, biasanya ciri-ciri oli yang sudah kemasukan air itu warnanya oli sudah seperti apa ya? Kopi susu, Mas. Oh. Iya, agak coklat berarti ya. Ya. Oke. Aduh. Wah, ini Coach Asar sedang melewati genangan ini kayaknya ya. Jadi tidak terdengar ini suaranya ya. Kita tunggu melewati berapa genangan, berapa meter, nanti kita tunggu muncul kembali nih ya. Oke. Nah, sudah melewati. Melewati genangan. Iya. Sudah melewati genangan ini. Monggo silakan Coach. Nah, kalau memang mogok, yang pertama kali sudah dikeluarkan, cek olinya dulu, Mas. Apakah olinya kalau olinya sudah kemasukan air, itu warnanya seperti kopi susu, Mas. Ya, coklat muda, ya kan? Kalau seperti itu, langsung diganti oli. Jangan nunggu, ntar aja sampai rumah dan sebagainya. Jangan. Karena kalau nanti dipakai terus, itu akibatnya adalah pendinginan mesin tidak sempurna, oli juga merusak, akibatnya mesinnya akan rontok. Oke, jadi kalau seperti itu udah seperti itu langsung jangan dinyalakan, olinya diganti. Ya kan? Kalau oli aman, nah oli aman, yang kedua dilakukan adalah copot businya. Ya kan? Copot businya, copot filternya, dicek filternya, apakah filternya basah apa tidak. Ya kan? Pastikan kering. Nah, gimana caranya kalau waduh filternya sudah terlanjur basah kan gitu kan? Sementara filter dicopot dulu nggak apa-apa, nggak usah menggunakan filter dulu. Tetapi rumahnya tetap harus ditutup dengan rapat. Rumah filternya harus dikeringkan, bagian dalamnya itu. Filternya sementara dilepas dulu. Oke. Kalau sudah, kita lihat businya. Kali busi itu basah, ya kan? Atau busi itu kelihatan ada kayak airnya, itu berarti air sudah masuk ke ruang bakar. Kalau air sudah masuk ke ruang bakar, jangan dipaksakan menyala. Caranya adalah dengan busi di luar, businya dikeluarkan, itu dilakukan kickstarter, menggunakan kickstarter, itu beberapa kali. Kalau nggak ada kickstarter ya nggak apa-apa lah, menggunakan electric starter nggak apa-apa. Dinyalakan beberapa kali, ya kan? Itu tujuannya adalah membuang air yang ada di dalamnya. Ya kan? Membuang air di dalamnya, sekalian kita membersihkan apa istilahnya businya. Ya, kadang-kadang busi ini kan basah, Mas. Kalau basah kan susah, ngeringkannya kan susah kan. Cara mengeringkan paling gampang itu adalah celupkan ke bensin kemudian dibakar. Itu cara mengeringkan busi paling cepat. Dicelupkan ke bensin, habis itu? Businya dibakar. Oh, dibakar. Ya, itu langsung kering busi, Mas. Ya, kalau itu sudah dilakukan semuanya, sudah diperiksa semuanya, filter sudah kering, air di dalam silinder sudah dikeluarkan, ya kan? Kita memeriksa pengapiannya. Kalau pengapiannya normal, kita yakin bahwa dalam silinder sudah tidak ada air, monggo busi dipasang, dinyalakan. Insya Allah tetap sudah bisa nyala. Oke, berarti busi ya yang ini jadi salah satu apa ya harus kita cek gitu loh, ya Coach ya, businya. Ya, itu untuk motor kan gampang kalau motor kan. Motor, kan gitu kan. Baik, tapi kadang-kadang saya tidak membayangkan bagaimana kalau misalnya perempuan gitu ya,
dengan hal ini ya mungkin agak ribet gitu ya. Minta tolong orang, Mas. Minta tolong orang. Oke. Tetapi minta tolong, tetapi kita tahu prosesnya gitu loh. Yang penting kan itu. Jadi tidak pasrah, nyun sewu. Gak pasrah harus pokoknya lah. Nah, nanti kita bisa ditipu oleh orang lain kan gitu. Wah ini kalau ini rusak macam-macam, nanti bisa ditipu. Tapi kalau kita tahu stepnya, stepnya adalah pertama kali itu ini dulu. Setelah ini periksa filternya, ya kan? Jadi filter businya lah. Kalau kita nggak tahu, begitu dilihat, oh businya harus beli bu. Wah kan gitu kan? Padahal busi harganya mungkin berapa lah? Katakan 20.000. Karena di situ ini ada busi 50.000. Nah, kan rugi kan kita kan, karena kita nggak tahu caranya. Makanya yang penting adalah kita tahu pengetahuannya dulu. Oke. Baik, jadi ini memang pengetahuan dasar yang memang harus kita ketahui ya. Jadi nggak harus melihat gender sih, semuanya harus tahu tentang ini. Ya, karena kadang-kadang kita memang sering ini coach ya, misalnya apa di dealer gitu ya. Saya nggak tahu nih sebenarnya apa sih yang harus dibenahi, tapi ternyata loh. Kok banyak ya disuruh beli A, beli B dan sebagainya. Servisnya akhirnya jadi naik gitu. Ya. Paling nggak kita tahu dulu. Nah, bagaimana dengan mobil? Nah, ini beda lagi. Mobil kalau mobil-mobil yang lama, Mas, kalau mobil-mobil yang udah lama, monggo mungkin periksa itu bisa dilakukan. Tetapi kalau mobil-mobil yang modern, yang dia sudah menggunakan injeksi, dia sudah menggunakan matic, ya kan? Dia sudah menggunakan ABS, sudah menggunakan macam-macam. Saya tidak menyarankan kendaraan ini dibuka apapun mesinnya. Jadi mendingan kalau mobil, apalagi mobil-mobil modern, kondisi tergenang seperti ini, apalagi mungkin rumah dan sekitarnya kebanjiran sampai dia tergenang lebih dari, ya mungkin lebih dari setengah hari, ya kan? Lebih dari 6 jam. Langkah pertama yang dilakukan adalah langsung manggil derek, Mas. Langsung manggil derek, langsung naikkan ke mobil derek, bawa ke bengkel. Gitu loh. Karena kalau kita lakukan, itu banyak sensor di situ. Mungkin ini boleh, tapi sensornya itu yang masalah. Gitu iya, betul. Jadi kalau untuk mobil saya tidak menyarankan itu. Kalau mobil-mobil lama, monggo silahkan dilakukan. Tetapi kalau sudah menggunakan injeksi dan dia sudah macam-macam canggih seperti itu, mobil sekarang kan canggih-canggih Iya. Saya tidak menyarankan. Mendingan kalau memang tergenang seperti itu, ya kan, tetapi tidak dinyalakan, mesin tidak dipaksa dinyalakan, langsung dibawa ke bengkel, itu insya Allah mesinnya akan selamat, mobil ini akan selamat, dan ini tidak merusak garansi, gitu loh. Yang merusak garansi kalau sudah terendam, tahu ada air di dalamnya, memaksa dinyalakan, itu yang merusak garansi. Tetapi kalau terendam dan tidak dipaksa dinyalakan, ya kan, itu tidak, insya Allah tidak merusak garansi. Oke, jadi misalnya kita nih pakai mobil baru gitu kan, kemudian terendam, jadi biarkan aja gitu, kita nggak usah nyalain mesinnya gitu ya, Coach? Biarkan saja, langsung panggil derek aja untuk diangkat. Itu lebih aman karena kan beda ceritanya. Kalau motor kan lebih gampang ininya penangannya, tapi kalau mobil sensor-sensornya kan kita nggak pernah, saya tidak hafal posisinya karena setiap mobil itu beda-beda. Betul. Beda-beda. Saya nggak bisa menunjukkan satu persatu, oh tempatnya di sini, nggak bisa seperti itu karena setiap mobil beda-beda posisinya. Jadi yang lebih aman adalah diangkat, dibawa ke bengkel, kita ngomong aja, ini tadi terendam, mereka akan memeriksa secara keseluruhan. Gitu. Oke, baik. Kalau untuk motor nih, misalnya setelah melewati genangan-genangan, seperti biasanya ya harus kita cuci lagi gitu ya, Coach ya. Seperti halnya kalau kita kena hujan kan kendaraan ya, dicuci lagi, kemudian ya dibersihkan lah. Itu memang treatment rutin yang harus kita lakukan ketika kena hujan atau melewati genangan ya, Coach ya. Betul. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Coach yang nanti bisa langsung direspon ya. Terima kasih untuk Pak Sukamdi dan juga Mbak Renivitas ya. Pak Sukamdi 081741 sekian menanyakan, Assalamualaikum Pak Arsyad, saya punya Jimmy Kotrek. Untuk aman dari banjir, saya sudah naikkan ground clearance-nya. Yang saya tanyakan, amankah ditambahi snorkel kayak mobil-mobil off-road, terutama untuk penggunaan harian?
Matur nuwun. Monggo silakan langsung. Kalau dipasang snorkel monggo Pak, silahkan, nggak ada masalah, ya kan, nggak ada masalah snorkel. Tapi tergantung pemakaian juga sih. Kalau memang Pak Sukamdi biasa di medan off-road, biasa menerjang banjir genangan seperti itu, monggo dipasang, itu lebih baik. Tapi kalau memang melewati jalan-jalan biasa, saya rasa tidak perlu Pak, karena begitu Bapak sudah lift, sudah menaikkan mobil itu, ya kan, berarti kan posisi ground clearance sudah naik. Jadi kemampuan dia untuk menerobos genangan juga semakin tinggi kan, mesinnya sudah lebih bagus. Jadi tergantung pemakaian. Kalau Pak Sukamdi masih sering lewat jalan yang banjir atau jalan menurut, monggo dipakai. Tapi kalau jarang atau lewat jalan raya aja, itu bukan kebutuhan yang urgent. Itu mungkin itu Mas. Oke, baik. Pak Sukamdi, mudah-mudahan jelas ya Pak ya. Nanti kalau misalnya belum jelas ini bisa ditanyakan langsung Japri ke Pak Coach Arsat ya. Mas Suharjo, monggo nanti saya jawab. Kemudian dari Instagram ya, ini @renivitas. Assalamualaikum Coach, saya pernah baca kalau habis lewat genangan nggak boleh ke gas. Kenapa ya? Nah kayak gitu. Kadang rem juga jadi nggak bisa pas habis lewat genangan. Kadang rem juga jadi nggak bisa pas habis lewat genangan. Oh ya, ini mungkin tadi kan ketika kita melewati genangan kan kita harus cek rem dulu ya Coach ya, iya kan? Apakah remnya kan basah? Berarti kan katanya tadi harus dikeringkan kayak gitu. Iya betul ya. Betul. Nah. Jadi untuk Mbak Reni, kenapa nggak boleh digas? Selama motor atau mobil itu tidak mogok saat melewati genangan, itu boleh Mbak. Nggak apa-apa, it's okay. Sekalian untuk mengeluarkan sisa-sisa air. Ya kan? Itu nggak apa-apa. Tetapi, kalau di mobil itu begitu digas berbet, ya kan? Berbet, itu coba jangan digas dulu, dicek dulu. Ya, lakukan pengecekan dulu. Tetapi selama tidak ada gejala berebut, it's okay, nggak apa-apa. Digas nggak apa-apa. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau rem tadi sudah dijawab oleh Mas Ilham bahwa ya karena memang remnya itu basah. Jadi sehingga kampas remnya itu basah, sehingga harus dikeringkan. Caranya adalah lakukan pengereman berulang kali. Rem lepas, rem lepas, rem lepas, rem lepas seperti itu. Sampai rem itu terasa sudah normal kembali. Setelah itu monggo silahkan dilanjutkan. Mungkin itu Mas Ilham. Oke, jadi ketika melewati itu dicoba lagi ya, rem lepas, rem lepas. Nah nanti kalau ada orang ngelihat, loh kenapa anak itu ya naik motor? Loh, yang tanya kenapa berarti nggak tahu tekniknya. Oh iya. Tidak mendengarkan suara Sidoarjo berarti. Mendengarkan di Semogago dia udah mendengarkan dia berarti nggak mendengarkan radio. Kadang-kadang kita itu memang merasa ketika melewati genangan itu kan kayak lega gitu loh Coach. Jadi lolos gitu kan. Padahal itu ada cara yang harus kita lakukan dan kita ternyata melewatinya gitu ya. Yaitu ngecek rem. Ya, sekali lagi sahabat ini harus lakukan cek rem ya. Ini khususnya motor. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, coba ini saya buka ya. Sebentar, ini dari Pak Anas yang ada di Waru. Mobil saya sudah modif ceper ya. Apa sebaiknya tidak digunakan ya saat musim hujan ini? Yeah. Kalau ceper itu kan ground clearance-nya jadi rendah Mas. Ya, selama tidak melewati genangan aman Pak Anas. Monggo saya tetap dipakai aja enggak apa-apa. Selama tidak melewati genangan. Tetapi pada saat melewati genangan, Bapak harus tahu yang itu tadi, ya kan? Tahu itu tadi. Resikonya apa? Kita tahu posisinya bagaimana melewati genangannya. Jadi itu aja sih kalau menurut saya seperti itu. Kalau memang sering melewati jalan yang dilewati itu tidak ada genangan, ya monggo tetap dipakai aja untuk beraktivitas. Mungkin itu Mas. Oke. Nah ini pertanyaan sudah saya baca semua tentang jaga jarak ya. Nah gini Coach, kadang-kadang kalau kita betul ya, meskipun kita berada misalnya nih di genangan ya, kita itu berada di belakang kendaraan besar ya. Untungnya kita itu tidak terlalu kena genangan karena kan seperti istilahnya itu
tersebak. Tersibak gitu airnya ya kan, tersibak. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak bisa jaga jarak, kan motor sama mobil tuh beda ya, atau truk lah beda ya. Kadang-kadang ada kayak apa lubang mobil atau truk itu aman ya. Tapi tiba-tiba motor langsung, loh ada lubang deh, jelek gitu. Karena kita nggak tahu gitu loh ya di depan, karena kita terlalu dekat. Kenapa dekat? Karena ya mengamankan agar sibaan air itu tetap kita terlindungi gitu ya, dan sibakan air itu tetap kita rasakan saat melewati genangan. Tapi tiba-tiba ada lubang yang agak dalam dari jelek begitu ya. Nah itu apa betul sih jaga jarak itu memang gimana ini idealnya harus kita perhatikannya itu seperti apa sih Coach, agar kita kalau misalnya kelihatan ada lubang nih, nah langsung kita ada sedikit upaya untuk menghindari, nah kayak gitu. Pada saat lewati genangan, ya kan, kita kan tidak pernah tahu itu di bawah genangan itu ada apa, kan nggak pernah tahu kan. Makanya kita kalau melewati genangan seperti itu kan low speed, kecepatan rendah. Kalau kecepatan sekitar 10 km per jam, walaupun ada lubang di situ, insya Allah kita masih bisa handle, masih bisa menangani itu lubang itu, ya kan. Tetapi kita tetap harus waspada saat melewati itu. Jaga jarak itu penting. Jaga jarak itu memang penting ya. Cuman kalau kecepatan katakanlah 10 km per jam sih, saya rasa nggak terlalu nggak terlalu masalah. Kalau lewat yang masuk lubang pun nggak ada masalah, asal kita siap. Artinya kita konsentrasi. Makanya yang penting adalah konsentrasinya itu. Konsentrasi di jalan itu yang penting, ya kan. Artinya bahwa gimana pun juga penggunaan rem belakang, jangan kurangi penggunaan rem depan. Penggunaan rem belakang itu tetap kita harus siap juga gitu loh. Ya kan, kalau di kondisi seperti itu ya insya Allah kita masih bisa. Artinya bahwa ya udah, kalau memang ada lubang di depan, mendadak ada lubang, ya berarti kita siap. Setir dipasang lebih kencang, kita siap untuk masuk ke dalam lubang. Gitu loh. Ya kan, ya udah nggak apa-apa, kita masuk dalam lubang, kita lewatin aja nggak apa-apa gitu loh. Yang payah, yang repot itu kan kalau kita sudah tenang gitu kan di belakang mobil, ternyata mobilnya itu simpangan dengan mobil yang lain gitu loh. Gelombangnya tinggi ya. Gitu. Kalau itu nasibnya lagi nggak baik, Mas. Nah, oke, terus gini Coach, musim hujan ini pasti akan terus kita rasakan ketika kita melewati, misalnya nih rute yang kita lewati itu rawan genangan ya kan, dan ini kalau musim hujan deras ya akan sering kita rasakan melewati genangan-genangan gitu. Nah ini bagaimana pemeliharaan kendaraan semacam ini, apakah maksudnya memang cepat rusak atau gimana ya, karena sering melewati genangan-genangan gitu loh Coach. Iya. Sebetulnya kalau kebersihan dari kendaraan itu dijaga, itu tidak ada masalah, Mas. Oke. Begitu kalau lewat genangan, begitu sampai rumah, ya paling tidak lah, kalau nggak sempat mencuci bersih banget seperti itu, paling tidak semprotin aja lah, ya kan? Disemprotin aja, kotoran-kotorannya keluar, ya kan? Mungkin kotoran-kotoran yang melewati itu kan begitu disemprot kan rontok semua kan. Nah itu aja, paling tidak itu aja. Kemudian dilap bersih bagian-bagian kayak filter, kayak apa istilahnya, yang posisi-posisinya di bawah itu kita cek, terutama filter kita cek. Kalau kering nggak ada masalah, it's okay, nggak apa-apa. Berarti nggak, itu aja sih, hal-hal kecil seperti itu aja gitu loh. Kalau masih sepeda motor menggunakan rantai, ya berarti rantainya diperiksa apakah kering apa tidak. Kalau kering lakukan pembersihan, pelumasan lagi, ya kan. Kalau mobil tetap diperiksa, radiatornya juga diperiksa lagi, siapa tahu ada kebocoran, mungkin ketatap kayu atau apa saat melewati genangan kan bisa juga, nggih. Periksa itu, hal-hal kecil itu diperiksa, kabel-kabel juga diperiksa, ya kan. Sekilas saja sih, mungkin menurut saya sekilas. Kalau kemudian mobil atau motor dinyalakan, kendaraan dinyalakan, selama tidak ada suara aneh, tidak ada gejala aneh, dan motor bisa menyala dengan nyaman, digas juga tidak ada berebet dan sebagainya, insya Allah kendaraan aman. Oke. Kita ada upaya proteksi nggak? Misalnya
aduh ini melewati genangan lagi. Proteksi apa sih yang harus kita lakukan pada kendaraan kita, mungkin motor atau mobil gitu? Nggak ada ya, biarkan aja gitu atau gimana? Memang daerah itu sering melewati genangan, ya kan? Pastikan bahwa apa istilahnya filter udara itu posisinya tidak pernah melewati genangan. Artinya mungkin kalau mobil, mungkin kalau yang ekstrim seperti yang disampaikan siapa tadi, Pak Suhandi tadi ya, menggunakan snorkel dan sebagainya, itu bisa dilakukan seperti itu. Atau dipastikan bahwa filternya tetap kering, itu nomor satu, tidak ada air yang masuk. Kalau yang lain, fungsi-fungsi yang lain sih nggak ada masalah. Kalau motor, mungkin motor-motor yang agak lama itu biasanya Mas, kalau sering melewati genangan itu di apa? Cok businya itu diperiksa. Cok businya mungkin selama seperti ini mungkin dikasih seal tip gitu nggih, atau dikasih sealant atau apa, itu untuk menutupi jangan sampai kemasukan air untuk apa istilahnya ya cok businya itu. Belum. Atau kalau memang cok businya sudah kelihatan agak retak dan sebagainya, ya monggolah diganti. Berarti saatnya untuk diganti. Oke. Iya, baik. Coach, terima kasih. Nah, ini sudah ada masukan lagi ya kan. Memang gak ada ruginya kok ya mengikuti program Safety on the Road ini. Karena memang kita itu mengeluarkan tema-tema itu sesuai dengan kondisi ya. Tematik gitu. Oke, Coach, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.